pertama, dengan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang dimana berkat rahmatnya lah kita bisa melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini. Lalu pula sholawat barangkali salam kita hadirkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin rabbal alamin. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, kami dari kelompok 8 yang akan membahas materi mengenai pendekatan bimbingan dan konseling Islam yang beranggotakan oleh saya, Halimatul Sa'diyah. Yang kedua itu Khairul Ro'atul Madiyah, yang ketiga itu Nur Saniyah Boromulti, dan yang keempat itu Syarifah ini. Dan akan kita mulai pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian pendekatan bimbingan dan konseling Islami. Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan suatu kegiatan yang membantu peserta didik untuk menemukan dirinya, lingkungannya, serta membantu untuk merencanakan masa depan, sehingga diharapkan akan kesuksesan peserta didik pada bidang akademis, persiapan karirnya, serta hubungan sosial kemasyarakatannya. Konseling Islami merupakan layanan bantuan seorang konselor kepada konseli dalam upaya menumbuh kembangkan pemahaman dalam upaya penyelesaian masalah serta mengantisipasi masa depan yang terbaik demi mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, serta dengan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, serta membangun kesadaran dengan menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai konselor yang maha agung. Menurut Tohari, Al-Quran dan Sunnah Rasul itu dapat diistilahkan sebagai landasan ideal dan konsep bimbingan konseling Islami. Sehingga dari situlah gagasan, tujuan, konsep, pengertian, dan makna hakiki dari bimbingan konseling Islami itu bersumber. Jadi, bimbingan dan konseling Islami itu adalah proses kegiatan pemberian bantuan kepada individu dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis demi mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dari beberapa pengertian yang sudah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwasanya pendekatan bimbingan dan konseling Islami itu merupakan penerapan suatu teori dasar bimbingan dan konseling dalam upaya penyelesaian masalah. Dan teori dan bimbingan konseling yang dibahas ini adalah teori dan bimbingan konseling Islami, yang dimana teori bimbingan konseling Islami itu ialah menggunakan atau berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis. Kepada saudari Khairul Ro'atul Madiyah dipersilahkan untuk memberi penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pendekatan bimbingan dan konseling Islam. Pendekatan dalam proses bimbingan dan konseling sangatlah penting karena jika dipahami dari pendekatan atau teori maka akan memudahkan dalam menentukan arah bimbingan dan konseling itu sendiri. Menurut Hikmawati ada 3 macam pendekatan dalam bimbingan, yaitu pertama bimbingan preventif. Pendekatan bimbingan ini menolong seseorang sebelum menghadapi masalah. Yang kedua bimbingan kuratif atau korektif. Dalam pendekatan ini pembimbing menolong seseorang jika orang itu menghadapi masalah yang cukup berat hingga tidak dapat diselesaikan sendiri. Yang ketiga ada bimbingan perseveratif. Bimbingan ini bertujuan meningkatkan yang sudah baik, yang mencakup sifat dan sikap yang menguntungkan, tercapainya penyesuaian diri dan terhadap lingkungan kesehatan jiwa yang telah dimilikinya, kesehatan jasmani dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat, kebiasaan cara belajar atau bergaul yang baik dan sebagainya.
Mungkin ini saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman pemakalah saya, yaitu mengenai faktor yang terdapat dalam pendekatan bimbingan dan konseling Islam. Adapun pendekatan yang akan digunakan yang sangat bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, sifat klien. Ada sifat klien yang terbuka dan ada juga sifat klien yang tertutup. Klien yang terbuka biasanya dengan mudah mengungkapkan perasaan-perasaan dan isi hatinya, sedangkan klien yang tertutup menuntut konselor untuk lebih banyak aktif untuk mengundang klien agar mengungkapkan dirinya. Yang kedua, ada derajat keeratan hubungan antara konselor dan klien. Itulah 3 faktor yang terdapat dalam pendekatan bimbingan dan konseling Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang konselor agar dapat membina kliennya dengan baik. Yang pertama, konselor tersebut harus memiliki karakter yang berkembang, yaitu pengetahuan tentang eksistensi manusia sehingga ia lebih mudah dalam melakukan komunikasi dan melakukan wawancara dengan kliennya tersebut. Kemudian yang kedua itu ada sadar diri. Dimensi ini berfungsi membuka jati diri seorang konselor agar mudah dipahami oleh klien dan klien sebaliknya akan dapat menghargai konselornya dengan baik. Yang ketiga, terbuka. Ini dimiliki oleh konselor agar memudahkan kliennya berinteraksi dalam suasana keakraban psikologis. Kemudian ada dia hangat. Jadi seorang konselor itu harus memiliki komunikasi yang hangat. Kemudian ada dia tulus, jujur, dan terlebih dia mampu berkomunikasi dengan baik terhadap klien. Kemudian yang terakhir, haruslah memiliki keilmuan. Keilmuan ini berupa sosiologis, antropologis, dan memiliki banyak terutama memiliki banyak pengetahuan tentang psikologis yang terjadi pada manusia.